Kita sering bilang, Indonesia butuh perubahan. Tapi, kapan terakhir kali kita mau berubah meski hanya hal kecil? Hal kecil kayak stop nyontek, plagiarisme, atau sekadar buat baca berita lebih teliti biar kita nggak jadi penyebar hoax. Hai Changemakers, kembali lagi di Genius, generasi muda, inspirasi untuk solusi. Aku Saskia dari Universitas Multimedia Nusantara bakal nemenin kamu dalam 6 menit ke depan buat bahas topik yang agak berat tapi penting banget buat dibahas, yakni soal keadilan, hukum, dan juga peran kita sebagai anak muda dalam SDG nomor 16. Tenang aja, podcast ini nggak bikin kamu ruwet. Karena di sini kita bakal bahas solusi, bukan isinya cuma ngeluh-ngeluh doang. Cerita dikit deh, waktu pertama kali aku belajar soal hukum dan juga korupsi di kelas, rasanya itu kayak, ngapain sih kita harus belajar hal ini? Bukannya ini urusan pemerintah doang ya? Tapi ternyata, langsung dampaknya ke kehidupan kita loh. Kayak misalkan fasilitas publik yang terbengkalai, biaya pendidikan yang makin lama makin mahal, sampai lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin sulit rasanya karena syarat yang gak ngotak. Semuanya ini berakar dari satu hal, yakni sistem yang belum adil. Kalau kita ngomongin sistem yang belum adil, kita juga ngomongin soal SDG nomor 16. Dari tadi aku ngomongin soal SDG. Sebenarnya SDG itu apa sih? SDG kepanjangan dari Sustainable Development Goals yang dirancang oleh PBB untuk mencapai dunia yang adil sampai tahun 2030. Dan saat ini kita bakal bahas nomor 16 yang fokusnya pada di peace, perdamaian, justice, keadilan, dan juga strong institution, yakni lembaga yang kuat dan juga adil. Intinya gini, kalau misalkan negara itu masih melaksanakan korupsi, ketidakadilan di mana-mana, dan juga rakyatnya sendiri itu nggak percaya nih sama lembaganya, udah deh, rasanya tuh negara gak akan pernah maju-maju. Menurut data Transparency International, indeks persepsi korupsi di Indonesia masih berada di zona merah pada tahun 2023. Dan faktanya, korupsi itu gak selalu soal uang miliaran. Bisa dimulai dari hal kecil kayak nyontek, plagiarisme, atau bahkan pura-pura gak lihat ketidakadilan di sekitar kita. Kalau kebiasaan kayak gitu terus dilaksanain, kita bakal punya mental maling berjamaah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, kalau misalkan gak ketahuan, ya gak apa-apa, dilakuin aja. Ada lagi nih, data dari KPK pada tahun 2023 yang bilang bahwa korupsi di Indonesia itu masih sangat tinggi. Sebenarnya gak perlu sih pakai data juga, kita udah disuguhin, udah kayak sinetron yang tiap minggu ada aja episodenya. Korupsi inilah, korupsi itulah. Dan sebenarnya reaksi dari anak muda tuh bikin aku tuh bingung mau sedih apa senang, karena aku juga kan anak muda ya. Jadi tuh rasanya kayak makin banyak anak muda yang ikut aksi sosial, gerakan anti korupsi, atau bikin konten yang kritis dan juga edukatif untuk mencegah dari masalah ini, saking urgentnya. Artinya kita tuh punya kekuatan, di mana? Di platform digital. Sekarang pun bahkan ya, satiran itu udah jadi kayak bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan di platform digital, dan pastinya dengan cara yang bijak juga. Lalu sebagai Gen Z, sebagai anak muda nih, apa sih yang bisa kita lakukan selain menggunakan platform digital sebagai senjata kita? Yang pertama, kejujuran dari pribadi. Integritas itu dibangun dari hal-hal kecil kayak stop nyontek, plagiarisme, atau gak titip absen ke teman. Yang kedua, pahami hukum dasar. Kita tuh gak harus kok jadi pengacara buat bedain mana yang kewajiban, mana yang hak sebagai warga negara. Yang ketiga, berani bicara dengan cara yang bijak. Kalau teman-teman lihat ketidakadilan di sekitar lingkungan, bisa langsung ajak diskusi, laporkan, atau bikin konten untuk mencegah orang-orang juga ngelakuin hal kayak gitu. Yang keempat, cek fakta sebelum share. Jangan sampai teman-teman itu jadi penyebar hoax. Kalau teman-teman lihat ada hoax, udah mending blok aja. Itu tuh udah kayak mantan toksik. Yang kelima, gabung gerakan yang positif. Komunitas yang bergerak di bidang hukum, keadilan sosial, dan anti korupsi tuh banyak banget. Tinggal pilih aja dan ikut deh. Kalau kamu masih bilang, ngapain peduli, nanti juga Indonesia bakal gini-gini aja, negara kita emang udah rusak. Well, itu bukan kritis sih, itu males. Dan jangan sampai kamu nyesel kalau misalkan anak cucu kamu masih mempermasalahkan masalah yang sama kayak kamu saat ini.
Tapi kamu beda kan? Kamu peduli, kamu dengerin, dan kamu tahu bahwa masa depan itu bagian dari tanggung jawab, bukan hadiah. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Jangan lupa share ke teman kamu yang suka mempermasalahkan politik, suka ngomong-ngomong soal politik tapi nggak tahu kalau misalkan perubahan itu juga dari diri sendiri. Terima kasih udah dengerin Genius, generasi muda, inspirasi untuk solusi. Bye-bye!